Halo semuanya, balik lagi di Todopedia. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas saham dari Alphabet Inc. atau yang biasa kita kenal dengan nama Google. Nah, jadi kita akan ngebahas nih ya, gimana sih kondisi fundamental dari saham Google? Apakah saham Google ini masih bagus buat investasi jangka panjang? Dan berapa sih kira-kira harga yang wajar untuk kita itu beli saham Google untuk investasi jangka panjang? Sebelum kita mulai, gue nggak pernah bosan untuk ngingetin kalian untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya bisa bantu channel ini untuk terus tumbuh. Oke, langsung aja kita mulai. Intro. Oke, pertama kita lihat gimana sih bisnis modelnya Google. Jadi Google ini perusahaan teknologi raksasa yang pendapatannya itu paling banyak disumbang dari segmen bisnis advertisement atau iklan. Jadi kalau kalian sering lihat ya iklan bertebaran di Google Search sama YouTube, nah Google itu paling banyak dapat pendapatan dari si pemasang iklan yang pasang iklan di Google Search sama YouTube. Segmen bisnis berikutnya namanya Google Other. Nah, segmen ini isinya hardware buatan Google kayak Google Nest, Fitbit, sama Google Pixel. Selain hardware, revenue dari operating system Android, dari Google Play Store, sama dari langganan YouTube Premium juga masuk ke dalam segmen ini. Berikutnya ada segmen Google Cloud. Segmen ini dapat revenue dari Google Cloud Platform, layanan infrastruktur dan platform berbasis cloud computing yang bisa dipakai untuk merancang infrastruktur digital. Selain dari Google Cloud Platform, revenue di segmen ini juga didapat dari Google Workspace, yaitu layanan-layanan yang berbasis cloud yang sering banget ya kita pakai, kayak Google Drive, Gmail, Google Meet, sama Google Calendar. Segmen paling terakhir yang sumbangannya paling kecil namanya Other Bets. Nah, segmen ini isinya project-project inovasi teknologi buatan Google, contohnya kayak Calico sama Waymo. Nah, jadi Calico itu project riset teknologi kesehatan yang bisa diaplikasiin ke ilmu biologi untuk bisa ngontrol usia manusia. Nah, terus untuk Waymo itu project untuk ngebuat mobil yang bisa nyetir sendiri atau self-driving car. Nah, selama 7 tahun terakhir, Google ini punya tingkat growth yang bagus banget dari segi revenue, EPS, EBITDA, sama free cash flow. Growth-nya ada di angka kisaran 20%-an, bahkan nyaris 30%. Dan kalau kita lihat di sini ya, ada lonjakan yang besar banget di kurun waktu tahun 2020 sampai 2021. Ya. Nah, tapi Google ini perusahaan yang udah gede banget. Artinya ke depannya akan makin susah tumbuh. Jadi nggak ada jaminan ya kalau growth yang sampai 20%-an ini bisa dipertahankan Google untuk 5-10 tahun ke depan. Bahkan kemungkinan besar growth-nya akan melambat. Nah, bicara soal laba, kalau kita bedah sumber laba usaha atau operating income-nya Google, kita lihat di sini ya, satu-satunya segmen yang udah cetak profit itu cuma segmen Google Service. Nah, Google Service ini tuh gabungan dari Google Ads sama Google Other. Sedangkan segmen Google Cloud sama Other Bets itu masih rugi, teman-teman. Jadi masih bakar duit. Jadi emang segmen Google Service ini masih jadi satu-satunya andalan Google dalam cetak profit sama cash flow. Cuma memang untuk Google Cloud, Google ini masih harus investasi besar-besaran di sini ya. Makanya biaya yang dikeluarin itu lebih besar daripada revenue-nya. Nah, sekarang kita lihat finansialnya. Google punya market cap 1,72 triliun US dollar. Bayangin tuh ya, triliun US dollar. Nah, kalau di video sebelumnya yang saham Microsoft, kita tahu ya Microsoft itu market cap-nya itu 2 triliun US dollar. Nah, Google ini pas di bawahnya Microsoft. Jadi Google itu punya market cap terbesar ketiga di Amerika, di bawahnya Apple sama Microsoft. Terus kita lihat dari valuasi ya, price to earning sama price to free cash flow itu ada di 23 sama 20 kali. Nah, ini sebenarnya valuasi yang lumayan menarik ya kalau kita bandingin sama tingkat growth-nya. Tapi apa ini berarti Google bagus buat buy untuk long term? Ya belum tentu. Nanti di akhir video kita akan hitung berapa harga wajarnya berdasarkan perkiraan tingkat growth-nya Google di masa depan. Ya, jadi di masa depan bukan di masa lalu. Karena meskipun 7 tahun terakhir growth-nya 20%-an, di masa depan nanti akan makin susah ya untuk tumbuh 20%-an per tahun karena Google ini ukurannya udah besar banget. Nah, sekarang kita pindah ke bagian profitability. Nah, secara profitability, Google ini juga bagus banget. Marginnya yang nyaris 30% ini menandakan kalau Google ini bisnis yang efisien. Terus return on equity, return on invested capital, sama free cash flow on invested capital yang bisa lebih dari 20%, itu berarti Google ini tuh mesin pencetak uang yang produktif banget. Karena dia bisa maksimalin modal sama utangnya untuk ngedapetin profit sama cash flow.
Overall secara profitability, Google ini udah bagus banget. Nah, secara balance sheet, Google punya debt to equity ratio 0,11 kali dan current ratio 2,9 kali. Yang artinya Google punya lebih dari cukup uang untuk bayar utangnya. Terus, free cash flow-nya Google dikali 5 dibagi total semua liabilities, itu ada di angka 3,1 kali. Yang artinya secara jangka panjang pun, Google ini punya lebih dari cukup uang untuk bayar semua utang jangka pendek plus jangka panjangnya. Terus kita lihat di sini ya, cash dan setara cashnya itu sebesar 139 miliar US dollar. Ini tuh cadangan cash yang benar-benar jumbo. Ditambah free cash flow-nya yang sampai 67 miliar US dollar, artinya Google ini punya potensi yang besar. Karena uang cash ini bisa jadi dipakai untuk inovasi, ngembangin bisnisnya, terutama ngembangin Google Cloud yang masih belum profit. Atau bisa juga dipakai untuk buyback saham yang ngebuat porsi kepemilikan investor itu makin besar. Nah, bicara soal buyback saham, selama ini Google juga rajin melakukan buyback saham. Kita lihat di sini ya, jumlah saham beredarnya semenjak tahun 2016 itu mengalami tren turun ya, meskipun di tahun 2017 sama 2018 itu sempat naik. Nah, perlu kita tahu, kalau shares outstanding itu turun, itu ngebuat porsi kepemilikan kita sebagai investor itu makin besar. Dan itu sebenarnya bagus, karena itu artinya kita bisa dapat earnings per share sama free cash flow per share yang makin besar. Nah, jadi saham Google ini memenuhi semua kriteria 8 checklist yang gue pakai untuk milih saham untuk investasi jangka panjang. Dan emang gue ngeliat Google ini nyaris sempurna ya. Profitability-nya tinggi, growth-nya juga tinggi, nyaris nggak ada utang, rutin buyback saham, free cash flow-nya juga besar, simpanan uang cash-nya juga banyak banget, dan produknya itu dipakai hampir semua orang di seluruh dunia. Overall ini saham idaman banget dan gue jatuh cinta banget sama saham Google. Bisa dibilang saham Google ini saham terbaik di dunia versi gue pribadi. Nah, terus gimana nih masa depannya Google? Apa aja sih katalis yang bisa ngedorong pertumbuhan Google ke depannya? Katalis yang pertama datangnya dari Google Cloud. Selama beberapa tahun terakhir, revenue dari Google Cloud itu tumbuh dengan tingkat growth rata-rata mencapai 47% per tahun. Meskipun secara operating income, Google Cloud ini masih bakar duit, dan market share-nya juga masih kalah dari AWS sama Azure, yang mana AWS sama Azure ini udah cetak profit. Tapi Google sendiri memang masih investasi untuk nge-upgrade server sama infrastruktur digital mereka. Dan itu pertanda kalau Google Cloud masih punya potensi growth yang tinggi. Apalagi kerugian di Google Cloud ini mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2021. Jadi Google Cloud ini masih dalam track yang benar menuju profit. Selain Google Cloud, Google juga masih terus investasi untuk ngembangin sistem artificial intelligence dan machine learning mereka, terutama untuk segmen advertising. Tujuannya itu supaya iklan-iklan yang ditampilin sama Google bisa lebih tepat sasaran dan bisa memberikan benefit yang lebih untuk si pemasang iklan. Ya secara sebagai pemasang iklan, mereka kan mau dong produk-produk yang mereka iklanin itu bisa dilihat sama target market yang tepat. Dan itu bisa berpotensi menarik minat calon pemasang iklan supaya mereka mau ngiklan di Google. Dan dari situ bisa menambah jumlah user dan jumlah revenue per user. Dan itu bisa dikonversiin jadi revenue growth untuk Google. Selain ngembangin produk sama infrastruktur, di tahun 2022 ini Google juga ngeluarin biaya yang besar untuk investasi ngembangin sumber daya manusia. Jadi Google ngeluarin biaya yang besar untuk ngerekrut karyawan baru. Mereka juga akan buka beberapa kantor baru, dan mereka juga ngeluarin biaya yang besar untuk ngembangin fasilitas kantor. Jadi kantornya Google ini didesain sedemikian rupa supaya karyawan-karyawannya yang selama ini work from home itu akan merasa kayak di rumah sendiri ketika nanti mereka udah balik work from office. Nah, investasi mereka yang besar ini tuh diharapkan bisa menambah produktivitasnya Google dan bisa berpotensi melahirkan inovasi-inovasi teknologi baru di masa depan. Nah, sekarang kita akan coba hitung berapa harga wajarnya Google berdasarkan tingkat pertumbuhannya Google di masa depan. Kita akan pakai discounted cash flow ya, yang prinsipnya di sini tuh every investment is the present value of all future cash flow. Jadi kita akan hitung berapa uang cash yang dihasilkan Google di masa depan. Terus kita tarik mundur uang cashnya ke masa sekarang untuk tahu berapa harga yang wajar untuk saham Google. Nah, yang pertama kita perlu asumsi berapa pertumbuhan uang cash yang dihasilkan Google nanti di masa depan. Uang cashnya itu dalam hal ini free cash flow atau uang kas bebas.
Asumsinya di sini ada 3 skenario. Pertama untuk skenario base case, jadi ini skenario yang paling optimis, kita akan pakai asumsi 16% per tahun untuk 5 tahun pertama, 13% per tahun untuk tahun ke-6 sampai 10, dan 10% per tahun untuk tahun ke-11 sampai 20. Terus untuk average case, kita akan pakai 13% per tahun untuk 5 tahun pertama, 10% per tahun untuk tahun ke-6 sampai 10, dan 7% per tahun untuk tahun ke-11 sampai 20. Dan untuk worst case, skenario yang paling pesimis, kita akan pakai growth 10%, 7,5%, dan 5%. Dan di sini kita akan pakai time frame atau jangka waktunya itu 20 tahun. Terus untuk terminal price to free cash flow di tahun ke-20 nanti, kita akan pakai 15 kali dengan anggapan kalau kedepannya Google ini akan makin lambat pertumbuhannya karena ukurannya yang udah besar banget. Dan kita perlu tahu ya, kalau makin besar ukuran satu perusahaan, artinya makin susah untuk dia untuk tumbuh. Yang artinya tingkat pertumbuhannya pun akan makin lambat. Oke? Dan di sini kita mau return on investment itu 15% supaya kita bisa menang dari indeks S&P 500 sama indeks Nasdaq. Nah, di sini ternyata kita dengan asumsi growth yang segini, terus asumsi price to free cash flow 15 kali dan return yang kita mau 15 kali, di sini kita dapat harga wajarnya untuk skenario base case itu ada di kisaran 2.700 sampai 2.800-an. Terus untuk skenario average case itu ada di kisaran angka 2.000 dan skenario worst case ada di angka 1.500. So, di sini kita dapat 1 hijau dan 2 merah. Jadi di harga sekarang ya, per video ini dibuat itu ada di harga 2.600. Google itu bisa dibilang under value kalau yang terjadi ke depannya itu skenario yang best case. Jadi kalau pertumbuhannya bisa segini untuk 20 tahun ke depan, artinya Google di harga sekarang itu masih terbilang under value. Sedangkan kalau pertumbuhannya nanti ke depannya ternyata itu setara dengan yang average case atau bahkan setara yang worst case, berarti di harga sekarang ini Google udah kemahalan. Cuma menurut gue kayak gini ya, kita kan nggak tahu masa depan Google itu kayak apa. Ya oke lah, mungkin tadi Google Cloud masih dikembangin, advertisement juga masih dikembangin, sumber daya manusianya juga masih dikembangin. Tapi kan kita tetap aja nggak tahu ya ke depannya itu akan kayak gimana. Nah, karena kita nggak tahu masa depannya Google itu kayak apa, gue pribadi akan pakai asumsi yang konservatif. Nah, jadi di sini gue pribadi itu percaya kalau pertumbuhan Google ke depannya itu ada di kisaran 10 sampai 13%-an per tahun, seenggaknya untuk 5 sampai 10 tahun ke depan. Jadi kalau gue pribadi, gue percaya kalau harga wajarnya Google itu sebenarnya ada di kisaran skenario average case-nya, which is di kisaran 2000 sampai ya katakanlah 2100-an. Tapi pertanyaannya, kalau memang harga wajarnya Google itu ada di kisaran 2000 sampai 2100-an, bisa nggak sih saham blue chip sebesar Google, sebagus Google itu bisa turun ke angka 2000 atau bahkan ke angka 1500-an? Jawabannya itu mungkin banget ya. Bulan lalu aja kita ngelihat sahamnya Meta FB itu bisa turun sampai 25%. Bahkan sekarang udah turun 40, bahkan nyaris setengahnya. Meskipun untuk kasusnya FB itu karena proyeksi fundamentalnya yang kurang bagus, tapi dari kasus FB ini kita belajar bahwa di bursa US itu saham blue chip sekalipun, ya sebesar Google, sebesar FB, Microsoft, Amazon, Apple, gitu ya, saham blue chip sekalipun itu mungkin banget untuk ARA maupun ARB. Oke, jadi overall saham Google ini secara fundamental bagus banget. Bahkan bisa dibilang saham terbaik dunia. Profitability-nya yang bagus, nyaris nggak ada utang, growth-nya yang juga tinggi, dan masih terus investasi untuk ngembangin bisnisnya. Terus juga free cash flow yang dihasilkan itu jumlahnya gede banget. Uang cadangan cash-nya juga gede banget. Tapi sayangnya di harga sekarang itu, kalau menurut gue pribadi ya, Google ini termasuk sedikit kemahalan. Jadi sekarang ini apakah waktunya untuk buy saham Google untuk long term investing? Jawabannya kalau menurut gue ya, ini jawaban dari gue, jawabannya itu adalah enggak. Karena Google ini ya udah kemahalan. Seenggaknya menurut gue pribadi. Tapi sebenarnya ya, kita itu bisa pertimbangin untuk masuk di saham Google dengan cara dollar cost averaging dengan nominal yang kecil. Sambil kita juga nyimpen uang cash yang banyak. Jadi kalau nanti ternyata Google itu turun sampai ke bawah harga wajarnya gitu ya, dia turun ke 2000 atau bahkan ke 1500 atau bahkan bisa di bawahnya 1500. Nah, di situ kita bisa buy di harga yang murah dengan nominal yang gede. Oke deh, itu dia ya tentang saham Google. Nah, buat kalian yang kepengen investasi saham Google tapi nggak tahu investasi di mana, kalian bisa install aplikasi GoTrade atau NanoVest. Jadi pilih salah satu aja.
Di dua aplikasi itu, kalian bisa investasi di saham US, terutama saham-saham teknologi US kayak Apple, Google, Microsoft, dan masih banyak lagi. Dan kalian bisa mulai itu dari $1 aja untuk GoTrade. Dan untuk Nanovest, kalian bahkan bisa mulai dari Rp5.000, mulai dari goceng. Dan kalian bisa register pakai invitation code gua 456231 di GoTrade ya, supaya kalian bisa dapat bonus $2. Dan untuk Nanovest, kode invitation code gua Todopedia298. Nah, untuk Nanovest, kalian bahkan bisa investasi saham US plus kripto. Oke? Terus proses registrasinya juga cukup cepat ya, 1-2 jam, 1-2 jam aja udah selesai untuk GoTrade. Dan untuk Nanovest itu cuma makan waktu beberapa menit aja. Dan di GoTrade sama Nanovest kalian juga bisa top up pakai rekening bank lokal kayak BRI, Mandiri, atau BNI. Oke, sebelum gue tutup, gue mau disclaimer kalau video ini cuma analisa gue aja dan bukan ajakan untuk jual beli saham. Keputusan di tangan kalian masing-masing dan gue nggak bertanggung jawab atas bentuk kerugian apapun yang kalian dapat dari investasi saham. Oke, kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik like dan tekan subscribe dan lonceng notifikasi supaya bisa bantu channel ini untuk terus tumbuh. Oke, gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.